kami yang bakalan terima KJP itu jumlahnya sekian. Itu satu. Yang kedua adalah ketika dicek misalkan Sobri ini datanya nggak ada. Ketika si Sobri datanya nggak ada di web KJP, maka si Sobri ini nanti bisa diarahkan ke kelurahan, yaitu Pusdatin Jamsos tingkat kelurahan, agar datanya bisa dimasukkan ke DTKS. Tapi untuk masuk ke DTKS ini waktunya tidak sebentar, itu 6 bulan minimal. Jadi di tahun ini dia nggak bisa ikut, tapi untuk next tahun berikutnya, yaitu berarti kalau sekarang di tahap 2 2020, dia bisa mengikuti di tahap 1 tahun 2021. Gitu. Nah, apa sih yang di-upload itu nanti? Yang di-upload itu adalah surat permohonan bantuan. Itu satu. Yang kedua adalah surat pernyataan dari kepala sekolah bahwa benar ini jumlahnya segini, ini jumlahnya segitu. Nah, untuk SKTM, untuk visitasi, sekolah tidak perlu SKTM, sekolah tidak perlu melakukan visitasi kelayakan. Jadi sudah dari Dinas Sosial atau Pusdatin Jamsos tadi. Nah, ketika nanti Bapak Ibu anak muridnya yang tadi saya bilang datanya nggak ada, jangan langsung diarahin. Jangan langsung diarahin ke kelurahan. Kenapa? Karena kelurahan itu tidak nerima data secara tatap muka. Jadi nanti di file ini akan saya kasih linknya. Jadi nanti via WhatsApp atau nomor telepon. Jadi nanti ada di sini semua nomor telepon petugas dari Pusdatin Jamsos tingkat kelurahan. Itu. Nah, sedangkan untuk tadi KJP Plus itu pergubnya belum ada. Sebetulnya pergub KJP Plus itu sudah ada, tapi itu masih tertahan di Biro Hukum. Kenapa ditahan di Biro Hukum? Karena ini kejadian Biro Hukum waktu TKD pemotongan. TKD pemotongan itu rame. Kenapa? Karena sudah diketahui oleh PNS-PNS DKI Jakarta. Makanya gara-gara kasus kecolongan itulah akhirnya Biro Hukum ketika pergub jadi, maka harus masuk dulu ke Biro Hukum. Gitu, masuk dulu ke Biro Hukum. Pergubnya udah ada. Pergubnya udah jadi, Pak Gubernur udah tanda tangan, jadinya payung hukumnya udah ada, legalitasnya udah ada. Namun fisiknya belum kita terima. Kenapa belum kita terima? Tadi sudah diduluin sama Biro Hukum yang ngambil datanya, atau pergubnya udah diambil duluan. Terus masalah KJMU ini kita nanti tanya jawab aja, karena teknisnya aja, karena KJP ini kan bukan barang baru lagi, udah mendarah daging mungkin. Udah teman-teman di bawah sudah mendarah daging, sudah bisa nentuin mana yang layak, mana yang nggak layak buat dapetin KJP, itu kan sudah bisa jadi tim sensus ini gantiin BPS. Padahal saya aja yang di P4OP aja bingung juga kalau untuk nentuin miskin atau enggaknya seseorang itu susah juga gitu. Tapi Bapak Ibu, saya salut di sekolahan sudah bisa. Kenapa? Karena Pusdatin Jamsos pun itu, Dinas Sosial pun sudah memberikan acungan jempol. Kenapa? Ternyata datanya itu margin errornya sedikit, nggak banyak. Kenapa masih ada margin error? Ya kemungkinan tadi karena tetangga sebelahnya
dapat KJP, tetangga kanan kirinya dapat KJP, ini orang berada pengen dapetin KJP gitu. Pengen dapetin KJP, akhirnya apa? Dia memiskinkan diri. Ketika dia memiskinkan diri, ya kan Bapak Ibu juga nggak salah juga. Kenapa nggak salah? Karena memang ketika Bapak Ibu yang melakukan survei, semuanya miskin gitu, semuanya miskin, semuanya susah gitu kan. Tapi ketika dinas sosial yang turun, itu dinas sosial dimulai dari tahun kemarin mereka sudah mulai turun, sampai kemarin mereka turun, mereka bagi tim, setiap kelurahan ada sekitar 15 atau 20 orang tergantung dari besarnya wilayah kelurahan tersebut. Berapa banyak warganya juga. Itu semakin banyak warganya, semakin luas wilayahnya, maka semakin banyak juga petugasnya gitu dari dinas sosial. Akhirnya apa? Diketemukan bahwa ternyata dia punya kontrakan, ternyata dia orang mampu, ternyata dia punya konveksi, itu ada gitu. Itu ada dan diketemukan, tapi margin error-nya itu sedikit gitu. Margin error-nya sedikit. Yang paling banyak adalah ternyata benar ya, di DKI Jakarta itu banyak memang yang warganya memang harus kita angkat gitu. Harus kita bantu. Itu. Terus masalah KJMU, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Nah, ini kan kebetulan SMA, SMK, Madrasah Aliyah atau PKB dan juga PKBM paket C. Untuk KJMU itu di tahun sebetulnya sudah dari tahap 1 tahun 2020 itu sudah ada PTS, penambahan PTS, perguruan tinggi swasta. Itu sudah ada 12 PTS. PTS di sini harus memiliki kriteria. Yang pertama, akreditasi kampus itu harus A. Yang kedua adalah prodi atau jurusannya harus A juga akreditasinya. Jadi nggak semua kampus bisa masuk gitu, nggak semua kampus bisa masuk. Jadi hanya ada 12 kampus yang di DKI Jakarta. Khusus untuk PTS hanya 12 kampus. Jadi nggak semua kampus di DKI Jakarta PTS-nya tercover KJMU. Terus sama KJMU juga memakai data dari Pusdapim Jamsos. Nah, beda nih. Antara KJP sama KJMU beda. Kalau KJP itu banyak karena ada Jeklingko, ada anak panti, ada kartu pekerja. Sedangkan dari KJMU itu nggak dipakai data itu. Jadi dipakainya hanya DTKS. Nah, ketika KJP Bapak Ibu hanya melakukan verifikasi data nanti di tanggal 25. Jadi Bapak Ibu itu mulai actionnya, mulai bergeraknya itu di tanggal 25. Di tanggal 18 sampai 24 itu nggak ngapa-ngapain gitu. Nggak ngapa-ngapain. Cuman meredam ini aja, meredam warga, meredam orang tua siswa. Jadi jangan sampai mereka ke kelurahan, jangan sampai mereka kemana-mana gitu. Diredam aja dulu. Nanti tanggal 25 baru ketahuan ini anak ada atau tidak di data Bapak Ibu gitu. Kalau untuk KJMU beda. KJMU dari mulai sekarang Bapak Ibu melakukan penginputan. Melakukan penginputan siswa yang diterima di PTN atau di PTS. Jadi diinput. Kalau KJMU tetap diinput oleh sekolah. Nah, baru setelah itu kita padanin. Jadi kebalik nih. Kalau KJP itu kita padanin dulu, Bapak Ibu tinggal memverifikasi, benar nggak anak ini sekolah di Bapak Ibu. Tapi kalau KJMU nggak. KJMU Bapak Ibu ketik dulu, namanya diinput dulu, baru dimasukin ke data DTKS. Bener nggak anak ini ada apa enggak? Itu. Nah, ini kan kalau KJP misalkan gini. Dari tahap 1 tahun 2020 anak Bapak Ibu yang ngusulin KJP ada 50 orang. Nah, ada nih kelas 1 misalkan baru
Kelas 1 baru itu kok kan kemarin nggak pernah input gitu. Kemarin kok nggak pernah input, datanya dari mana ya? Ingat, DTKS ini, data dari Dinas Sosial ini atau Pusdatin Jamsos ini, datanya bukan hanya penerima yang tahap 1. Penerima tahap 1 tahun 2020 itu sudah existing. Datanya langsung masuk ke database. Nah, dari Pusdatin Jamsos itu data yang belum masuk. Jadi keluarga-keluarga yang belum masuk. Makanya apa? Anak-anak usia sekolah. Jadi pemadanan data itu adalah anak-anak usia sekolah. Ini sebenarnya mereka ada di mana nih rumahnya, sekolahnya di mana. Kita lagi kayak gitu. P4OP lagi kayak gitu. Jadi nanti ketika pemadanan data ini selesai, anaknya udah ada, Bapak Ibu tinggal lihat. Ini dia nggak pernah ngusulin di tahap 1 tahun 2020, anaknya ada apa enggak ya? Jangan, kamu nggak ada ya anaknya, jangan dilihat dulu. Pokoknya nanti di tanggal 25. Di tanggal 25 atau kalau di timeline kan tanggal 25 tuh. Ya udah, coba jangan di tanggal 25, di 26-nya lah, biarin aman. Kenapa? Takutnya karena datanya itu banyak yang harus kita baca, mulai dari NIK, mulai dari nomor kartu keluarga, mulai dari ayah, mulai dari ibu, mulai dari nama anak. Kenapa? Karena itu kita baca semua. Kita baca semua. Ketika itu ada, kita baca lagi nih dari Dapodik. Dapodik ada, oke, ini anak memang dari Dinas Pendidikan, SD, SMP, SMA, dia masuk semuanya. Nanti dari, kalau nggak salah Kemenak itu emis ya. Kalau nggak salah Kemenak itu emis. Nah nanti dari data ya, ketika dari emis tadi, dia akan kebaca, oh ya, ini si Pulang ini sekolahnya di sini, ini si Pulang ini sekolahnya di sini. Itu nanti kayak gitu Bapak Ibu. Jadi tanggal sekarang itu Bapak Ibu hanya meredam dulu, meredam. Orang tua jangan sampai kemana-mana, diredam dulu. Nanti Bapak Ibu sabar, tunggu tanggal 25. Itu yang selanjutnya adalah muncul berita tentang link DTKS. Nah, link DTKS itu, ingat data link DTKS itu belum update. Link DTKS itu punyanya Kementerian Sosial, jadi nasional. Nasional itu belum update, data itu belum update, Bapak Ibu. Pemadanan tugasnya adalah mengupdate data. Mengupdate data. Jadi data Pusdatin Jamsos itu data tahun 2013. Kalau kita hanya pakai data mereka, tidak pakai data existing penerima tahap 1 tahun 2020, otomatis penerima KJP hanya 20%. Tapi ketika kita pimpinan-pimpinan mulai dari Pak Gubernur, jangan begitu. Itu harus dipakai data existing, maka masuk tuh data existing. Nah ini paling tinggal persentasenya nggak banyak Bapak Ibu, persentasenya nggak banyak. Dan tugas Bapak Ibu terus terang, kalau menurut saya itu sudah agak lebih ringan. Kenapa lebih ringan? Pertama nggak nginput. Kalau yang untuk jenjang KJP ya, kalau untuk yang jenjang KJMU masih ada penginputan, itu lebih ringan. Nggak nginput, nggak melakukan visitasi, terusannya juga yang diupload itu nggak banyak gitu. Yang diupload itu nggak banyak. Kalaupun andai upload dan juga, oh ya, untuk pemberkasan, mohon maaf, untuk pemberkasan itu tidak ada tatap muka. Untuk pemberkasan tidak ada tatap muka atau ketemu langsung di sekolahan. Wah, bisa disemprot. Baik itu sama Satpol PP ataupun petugas-petugas lainnya. Bapak Ibu bisa download kayak surat permohonan bansos, terusannya juga surat ketaatan penggunaan dana KJP, sama surat yang kepala sekolah tuh. Bapak Ibu, kepala sekolah kan itu pribadi ya, apa maksudnya instansi. Kalau yang untuk 2 tadi itu Bapak Ibu bisa download, terusannya Bapak Ibu bisa akalinnya gini. Bisa itu Bapak Ibu bikin Google Form atau bikin
grup-grup WA. Jadi udah disebar. Nanti tolong foto aja. Foto. Udah diisi foto. Biarin mereka yang ngeprint gitu. Mereka yang ngeprint di luar. Karena kan kalau ngeprint nggak banyak ya. Ngeprint nggak banyak gitu. Ngeprint nggak banyak Bapak Ibu. Ntar dulu nih, kayaknya ada tamu nih. Bentar. Iklan dulu Pak, istirahat dulu. Oke Bapak Ibu, sambil menunggu, alhamdulillah cukup jelas juga tadi sudah dijelaskan oleh Bapak narsum kita. Apabila ada pertanyaan kurang jelas, boleh ditulis saja di chat Bapak Ibu ya. Nanti kita setelah ini akan tanya jawab. Oke, dilanjut Pak Rijal. Gitu aja, gitu aja. Mohon maaf karena ini saya di rumah. Tadi kebetulan memang ada di kantor. Tadi jam 11 saya udah kembali lagi ke rumah. Jadinya banyak banyak iklan gitu. Mungkin Bapak Ibu nanti kita bisa tanya jawab, atau mungkin kalau masih agak-agak ngeganjel gitu dari penjelasan saya, atau masih pengen tanya seputar KJP atau KJMU, bisa dicatat nomor saya, atau nanti sama Mas Herul aja ya? Ya, boleh Pak. Nomor saya nanti bisa dibagiin aja. Itu Siap, aja. siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja Pak untuk sesi tanya jawab. Ini ada beberapa pertanyaan melalui chat ya. Atau Bapak Ibu bisa lambaikan tangan Bapak Ibu ya. Melalui fitur Zoom ini sudah ada lambaikan tangan. Nanti baru saya buka mic-nya. Saya untuk menjawab pertanyaan di dalam chat dulu ya. Yang pertama, bagi siswa yang belum pernah daftar KJP, apakah betul mendaftar di kelurahan domisili siswa? Kalau betul, apakah staf kelurahan sudah mengetahui tentang ini? Kayak tadi sudah dijawab Pak ya? Ya, jadi jangan dulu disuruh ke kelurahan, tapi nanti tunggu tanggal 25. Bersyukur, berdoanya itu anak ada. Itu berdoanya anak itu ada. Nah ini mungkin saya kasih linknya dulu, jadi biarin nanti enak. Link. Berarti itu artinya di penerima tahap 1 itu secara otomatis bisa langsung masuk ke DTKS Pak ya? Ya, DTKS. Kesimpulannya betul. Itu ya. Jadi kita aman gitu ya. Yang jadi masalah itu siswa baru ini, ya kan? Ya. Oke. Artinya kalau sudah penerima sebelumnya mah tinggal lanjut aja ya. Aman berarti. Ya, betul. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua kali Pak ya. Sambil menunggu. Yang kedua, ini untuk apa nih?